Halo semuanya and welcome back to Ibor23 channel bareng aku, Ibor. Di video ini aku bakalan ngasih gambaran ke kalian tentang 5 sekolah kedinasan favorit dengan persaingan paling ketat. Sekalian nanti aku bakalan ngejelasin prospek lulusan mereka bakalan jadi apa, sehingga bisa menambah pengetahuan kalian yang cetek itu, biar bisa kalian pertimbangkan sebagai calon sekolah kedinasan yang akan kalian pilih, tanpa mengurangi rasa hormat ke sekolah kedinasan lain yang nggak disebutkan, karena memang pada dasarnya semua matra hebat pada bidangnya. Inilah 5 top pick sekolah kedinasan tahun 2021. Here we go. Yang pertama adalah IPDN. IPDN adalah Institut PNS Dalam Negeri. Oh, bukan ya. IPDN adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Pada tahun 2021, persaingan masuk ke IPDN yakni sebesar 42.191 untuk memperebutkan kuota 1.164 calon peraja. Agak turun dari jumlah pelamar tahun sebelumnya. Banyak yang ngincar masuk IPDN karena banyak tampilan-tampilan peraja dengan seragam yang ketat menghiasi timeline Instagram. Dan karena IPDN udah terkenal di kalangan masyarakat umum mulai dari era APDN, STPDN, IPDN sebagai sekolah camat. Lulusan IPDN nantinya akan menjadi PNS di pemerintahan daerah di semua lini, mulai dari kelurahan, kecamatan, dinas kabupaten, dinas provinsi, protokol, dan seterusnya. Sampai saat ini, cuma lulusan IPDN yang bisa diproyeksikan untuk menjadi PNS Pemda. Sama beberapa angkatan terakhir dari STAN juga karena mereka kelebihan lulusan, tapi yang penerimaan baru-baru ini jumlahnya udah sedikit. Meski diproyeksikan untuk pemerintahan daerah, tapi Purna Praja juga bisa memilih berkarir di instansi pusat, yakni Kemendagri induknya ya. Tapi kalau ada penugasan lain, kita bisa berkarir di tempat lain seperti Kemenpan RB, IKN, KPK, dan lain-lain. Proyeksi sebagai PNS daerah atau penempatan di daerah ini bisa dibilang adalah privilege buat lulusan IPDN, karena struktur jabatan yang bisa ditempati lebih banyak, sementara rekrutmen PNS di pemerintah daerah tiap tahun itu makin dikit. Jadi ya posisinya jadi lebih mahal. Selain itu banyak juga orang yang lebih suka bertugas dekat dengan rumah atau home base karena alasan-alasan dekat dengan keluarga dan lain sebagainya. Kelebihan lain dari yang aku amati dan aku dengar, ikatan alumni IPDN atau Purna Praja sejauh ini adalah yang paling solid dan paling kuat. Politeknik Keuangan Negara STAN. Di tahun 2021, rasio persaingannya ada di angka 44.540 untuk memperebutkan 275 formasi. Ini jelas turun jauh dari tahun-tahun sebelumnya ya. Ya penyebabnya ya nggak lain karena penurutan kuota maba STAN juga, lalu dengan adanya syarat UTBK yang baru dipakai di tahun 2021 untuk percobaan. Pendaftar STAN dari tahun zaman jebot itu udah emang banyak ya. Jadi kalau kalian milih untuk bisa masuk ke STAN dan kalian lulus masuk STAN, kalian bakalan terkenal. Selain IPDN, STAN emang adalah sekdin yang paling banyak dikenal masyarakat umum karena beberapa hal. Satu, seleksinya dari dulu ketat banget, dan kalau udah masuk juga mau lulus tuh gak gampang karena sistem DO yang sering mereka terapkan untuk mahasiswa yang nilainya rendah. Kedua, karena STAN ini dinaungi oleh Kementerian Keuangan. Siapa yang gak kenal coba dengan Kementerian Keuangan? Dan yang ketiga, beberapa tahun yang lalu juga STAN di-endorse oleh alumninya sendiri. Jadi ya privilege dari seorang lulusan STAN adalah mereka akan diposting tugasnya di Kemenq, yang mana adalah kementerian nomor wahid terbaik secara workflow, work culture, work yang lain, juga dengan pendapatannya. Makanya bisa dapat gelar Kementerian Sultan. Persaingan di Politeknik Statistika STIS jarang ada perubahan dari tahun ke tahun. Tahun 2021 angkanya ada di 27.513 dengan kuota penerimaan 600. Ini dari zaman aku SMA emang udah segini aja ya kuotanya ya, nggak berubah-berubah. Lulusan STIS akan menjadi PNS di Badan Pusat Statistik yang ada di seluruh Indonesia. Instansi-instansi yang ada di daerah ini sifatnya vertikal, jadi ketika kalian ada di BPS daerah kabupaten manapun, status kalian tetap PNS pusat dan kalian bisa berpindah kemana-mana di seluruh Indonesia. PNS-nya akan menjadi tenaga statistik atau statistisian. Ini udah spesifik banget ya, kalian pasti ngerti lah bidang tugasnya kayak apa. Jadi buat yang suka angka dan statistik, ini pasti menjadi dream job banget kalau bisa masuk ke sini. Dulu namanya Akip ya, sekarang jadi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Ini adalah salah satu yang naik daun di 2 tahun terakhir ini karena era sosmed yang makin terbuka lebar. Sebelumnya orang-orang banyak gak tahu dan gak nyari tahu tentang Politeknik Ilmu Pemasyarakatan ini karena mindsetnya udah ngapain sih kerja di lapas, jadi sipir, jagain tahanan gitu loh, serem dan lain sebagainya. Persaingan Poltekip di tahun 2021 untuk memperebutkan kuota 300 calon taruna Poltekip itu ada pendaftar sebanyak 15.575. Sekolahnya asrama, juga semi militer, dan lulusannya akan menjadi PNS di lingkungan Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham. Hal-hal yang banyak orang salah paham tentang pekerjaan sebagai Polsuspas atau sipir atau gaspas, dikira kerjanya cuma jaga tahanan aja, monoton dan penghasilannya sedikit. Aku punya teman seorang Polsuspas dan yang aku tahu makin hari dia makin bahagia. Poltekim atau Politeknik Ilmu Keimigrasian ini adalah saudara kandung dari Poltekim karena sama-sama satu induk.
Tahun 2021 untuk kuota 300 orang calon taruna diperebutkan oleh 17.414 pendaftar. Lulusan dari sekolah ini akan bekerja di Ditjen Keimigrasian. Rasanya cukup jelas ya apa job desk dari profesi ini. Buat kalian yang nggak tahu, petugas imigrasi ini adalah yang menangani paspor, izin tinggal, dan lain-lain WNI ke luar negeri ataupun WNA masuk ke dalam negeri. Of course, karena pekerjaannya adalah sebagai front desk antara Indonesia dengan luar negeri, maka privilege paling menggiurkan untukku dari profesi ini adalah mereka pasti akan sering-sering ke luar negeri, baik untuk belajar atau penugasan lainnya. Cukup untuk pembahasan 5 sekolah kedinasan paling favorit, tanpa mengurangi rasa hormat ke sekolah kedinasan yang lain yang nggak disebut kayak STSN, STMKG, STTD, dan lain sebagainya. List ini dibuat murni dari jumlah pendaftar di tahun 2021. Nah, 5 sekolah yang aku sebutkan tadi tentu memenuhi kriteria sebagai sekolah kedinasan dan ikatan dinas ya. Gratis, tanpa membayar uang perkuliahan apapun, mulai dari uang gedung, uang semester, uang dosen, dan lain sebagainya, nggak ada. Yang kedua, ketika lulus mereka akan langsung menjadi PNS. Untuk itu ya seleksinya juga sama melalui seleksi CPNS yang ada di portal BKN tiap tahunnya. Hal-hal lain tentang kehidupan sekolah kedinasan ini ya mungkin akan aku ceritakan di video yang lain, atau kalian tulis aja di kolom komentar, or you can hit me by DM on Instagram. So itu dia video kali ini. Kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Thanks for watching, stay strong and goodbye.